Ya, halo adik semuanya, jumpa lagi di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita kembali membahas soal-soal tes potensi skolastik. Soal-soal ini sudah saya posting di akun Instagram kita di Tanya Soal. Dan mungkin ada banyak yang sudah mengerti cara pembahasannya, namun kita tidak bisa meninggalkan adik-adik yang belum mengerti bagaimana cara pengerjaannya. Kita akan ajarin bagaimana cara untuk menjawab soal-soal yang sudah kita post ya. Jadi bagi kamu yang belum mengikuti atau memfollow akun Instagram kita, boleh kamu follow di akun Tanya Soal. Kita usahakan setiap hari ada latihan soal untuk tes potensi skolastik, sehingga kita harapkan bisa membantu adik-adik untuk memperoleh nilai yang tinggi di UTBK 2020, karena ya, seperti kita ketahui di UTBK 2020 fokus kita hanya di latihan tes potensi skolastik. Jadi sebelum kita mulai, apabila kamu suka dengan pembahasan cara kita, silahkan kamu tekan tombol like-nya atau share ke teman-teman kamu. Jika kamu ada materi yang kurang paham atau kurang jelas tentang penjelasan kita hari ini, boleh kamu tanyakan di kolom komentar, akan kita upayakan untuk memberi penjelasan sehingga kamu bisa mengerti. Kita mulai soal pertama. Jadi disebutkan bahwa jika 3x kurang 2y dibagi 2x tambah 5y sama dengan 3/5, dan 2x tambah 5y tidak sama dengan 0, maka ditanyakan hubungan antara si x dan si y. Apakah lebih kecil, lebih besar, sama dengan, atau sesuai dengan apa yang tertera di option. Jadi di UTBK ini soalnya relatif sering muncul, di mana mungkin dalam beberapa soal juga ada pakai istilah P atau Q, tidak masalah, karena intinya bukan di huruf P, X, atau PQ gitu ya. Yang penting adalah bagaimana pola pikir kita dalam mengerjakan tipe-tipe soal tersebut. Jadi diberikan cuma satu persamaan seperti ini. Tidak ada langkah lain yang kita bisa kerjakan selain bahwa kita mengkali silang. Jadi 5 ini kita kalikan ke atas, 3 ini kita kalikan ke bawah. Jadi kita tuliskan menjadi 5, kita kalikan dengan 3x kurang 2y, ini sama dengan 3 dikali 2x ditambah 5y. Kita kali masuk, 5 kali 3x jadi 15x, ini kita kali masuk juga jadi kurang 10y, sama dengan kita kali masuk 6x, ini 15y. Kemudian huruf-huruf yang sama atau variabel-variabel yang sama kita kelompokkan. Jadi 6x ini kita pindahkan ke sebelah kiri, si negatif 10y ini kita pindahkan sebelah kanan, sehingga x semua akan di sebelah kiri, y semua akan di sebelah kanan, sehingga menjadi 15x dikurang 6x. Ingat kalau pindah ruas tanda berubah ya, sama dengan 15y ini negatif, ya kita pindahkan y tambah 10y. Kita kurangkan ini menjadi 9x, ini kita jumlahkan jadi 25y. Langkah paling penting adalah mengubah ini menjadi bentuk pecahan. Jadi ini x, kita turunkan y-nya ke bawah, maka 9-nya juga kita kali silang ke bawah, maka ini menjadi 25/9. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa perbandingannya adalah x-nya 25, y-nya 9. Di antara 25 dan angka 9 kan jelas bahwa 25 lebih besar ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa x-nya lebih besar daripada si y, karena 25, x-nya 25 lebih besar daripada si y yang bernilai 9. Jadi untuk soal nomor 1 ini optionnya adalah option B, seperti itu. Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya di soal nomor 2. Sebuah perusahaan mengurangi jam kerja pegawainya dari 40 jam per minggu jadi 36 jam per minggu tanpa mengurangi gaji. Jadi catatannya adalah tanpa mengurangi gaji. Jika seorang pegawai tadinya diberi gaji X per jam, berapa rupiah per jamkah gajinya sekarang? Jadi tanpa mengurangi gaji artinya pegawainya menerima gaji di kondisi 1 dan gaji di kondisi kedua besarnya tetap sama besar karena tidak ada pengurangan gaji. Di awal dia menerima gaji sebesar 40 jam kerja dikali X per jamnya. Jadi dia total menerima 40X. Nah, sekarang dia bekerja cuma 36 jam dengan gaji yang baru. Gaji baru kita anggap X-aksen. Sehingga gaji barunya ini kita cari dengan cara 36 kita pindahkan ke sebelah sini. Jadi per 40/36 kali X. Nah, sudah dapat ini, tinggal kita perhatikan bahwa di optionnya semua dalam bentuk yang lebih sederhana. Tinggal kita ikuti, kita sederhanakan pecahannya. 40 bagi 36 sama-sama kita bagi 4. Ini bagi 4 jadi 10, yang bagi 4 jadi 9. Jadi jawaban untuk soal ini adalah bahwa gajinya yang baru sekarang menjadi 10 kali X per 9. Jadi option yang memenuhi option D ya. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi ke soalnya, pembahasan soal yang baru. Di soal ini tentang keterbagian bilangan, di mana disebutkan bahwa bilangan yang dapat habis dibagi 3 adalah. Kalau kamu ikuti pembahasan kita di video kemarin, kita sudah belajar tentang bagaimana keterbagian bilangan yang habis dibagi 8. Kali ini kita akan belajar bagaimana bilangan yang habis dibagi 3.
ciri-ciri dari bilangan yang habis dibagi 3 adalah bahwa jumlah semua angka ini juga harus habis dibagi 3. Apa maksudnya? Contohnya begini. Kalau 36 dijumlahkan angkanya 9 ya. 9 itu jelas bisa dibagi 3. Bagaimana dengan 144 misalnya? Kita jumlahkan. 1 ditambah 4 ditambah 4 ini kan 9. Berarti bisa dibagi 3. Nah, kita gunakan prinsip pengerjaan ini untuk soal ini. Jadi ini 8-nya ada 4 kali. Jadi 8 tambah 8 tambah 8 kan totalnya kan 32 ya. Ini jelas nggak bisa dibagi 3. 8, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. Berarti 8 kali 5 totalnya ini jumlahkannya 8 ditambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Atau 8 kali 5 ya. Sama dengan 40. 40 juga tidak bisa dibagi 5. Ini 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali berarti totalnya 48. 48 apakah bisa dibagi 3? Jawabannya tentunya bisa. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah C. Jadi untuk keterbagian ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 adalah bahwa kita ingat jumlah semua angkanya harus juga habis dibagi 3 seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini sepertinya soal terakhir untuk hari ini. Disebutkan bahwa 5 tahun yang akan datang, umur adik 3/4 umur kakak. Kita kerjakan dulu persamaannya. Jadi kita anggap saja si adik si huruf A, kakak huruf K. Jadi umur adik 5 tahun yang akan datang. Berarti kita tambahkan masing-masing 5 tahun. Berarti adik sekarang udah bertambah 5 tahun. Maka kakaknya juga bertambah 5 tahun dari sekarang. Kemudian umurnya katanya 3/4. Kita tuliskan 3/4 seperti ini. Kita kali silang 4-nya ke sebelah kiri ya. Jadi 4A ditambah 4 kali 5 ini 20. Sama dengan 3 kali K. 3 kali 5 menjadi 15. Kita pindah ruaskan. Jadi 4A dikurang 3K. 15 kurang 20 sama dengan negatif 5. Kemudian yang di kedua, ya persamaan kedua. Berapa umur adik sekarang jika 3 tahun yang lalu? Karena 3 tahun yang lalu berarti adiknya kita kurangi 3. Kakaknya juga kita kurangi 3. Katanya umurnya menjadi setengah. Ini kita tuliskan setengah di sini. Kemudian seperti biasa kita kali silang 2-nya ke atas ya. Jadi 2A dikurang 6 sama dengan K dikurang 3. Kita pindahkan K-nya, kita pindahkan 6-nya. Menjadi 2A dikurang K sama dengan negatif 3 ditambah 6 adalah 3. Kemudian kita perhatikan apa yang ditanya. Umur adik. Jadi kita fokuskan kita akan mencari umur adiknya berapa. Jadi dengan demikian kita bisa mengeliminasi ini. Kita buang huruf K-nya. Karena di sini 3K-nya, ini 1. Maka kita kali 3 semua persamaan ini. Kita kali 3 semua. Jadi ini menjadi 6A. Ya, 3 kali 2 jadi 6. Kurang 3K sama dengan 9. Kemudian persamaan yang ini kita tuliskan apa adanya. Jadi 4A dikurang 3K sama dengan negatif 5. Kemudian kita kurangkan. 6A dikurang 4A adalah 2A. 9 dikurang negatif 5 adalah 14. Kita bagi 2 semua. Maka A sama dengan 7. Dengan demikian kita sudah peroleh bahwa umur adiknya adalah 7 tahun. Jadi demikian 4 soal yang kita posting di akun Instagram kita. Semoga dengan video pembahasan yang sudah adik-adik barusan saksikan bisa mengerti konsep-konsep utama dalam pengerjaan tes potensi skolastik ya. Besar harapan kita bahwa dengan adanya video ini tentunya bisa membantu adik-adik semua. Demikian video kali ini, semoga bisa menambah pengetahuan dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Sampai jumpa.